Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayhaki Hamis dengan NPM 200657461. Di sini ingin menjelaskan makalah ujian tengah semester desain mata kuliah desain instrumentasi elektronik dengan judul Elektrokardiogram Monitoring System. Jantung merupakan suatu organ yang menjadi titik pusat segala aktivitas di dalam tubuh. Oleh karena itu, jantung sangat perlu dikontrol dan ditinjau aktivitasnya, sehingga apabila muncul suatu penyakit, dapat langsung diatasi permasalahannya. Penyakit pada jantung dapat dideteksi dengan suatu alat yang dinamakan dengan elektrokardiogram. Elektrokardiogram merupakan suatu alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik pada jantung dengan memanfaatkan elektroda yang ditempelkan pada bagian-bagian tubuh. Elektroda yang ditempelkan di titik tertentu pada tubuh pasien dinamakan dengan sadapan atau lead. Jumlah sadapan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian setelah pembacaan EKG, hasilnya yang dihasilkan akan ditampilkan pada layar osiloskop. Namun seiring berkembangnya zaman, terdapat cara lain untuk menampilkannya dengan PC monitor. Dengan adanya IoT, informasi yang didapatkan dari EKG dapat disebarkan secara atau online. Kemudian alat elektrokardiogram monitoring system adalah perangkat yang digunakan untuk memantau aktivitas listrik pada jantung dan menampilkan hasilnya pada platform Blink secara online dengan menggunakan sensor AD8232. Blink akan menampilkan grafik hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Kemudian ada tabel spesifikasi instrumen dengan nama instrumen elektrokardiogram monitoring system. Kemudian fitur yang digunakan ada external interfacing one. Terus yang kedua ada deep sleep atau watchdog. 3 ada web server atau external IP resource. Yang keempat ada Bluetooth, Wi-Fi, SP, no interaction. Kemudian sensor yang digunakan adalah sensor AD8232 dengan biaya instrumen 100.091.800 perak. Kemudian instrumen dalam konteks elektrokardiogram monitoring system merupakan suatu perangkat IoT yang digunakan untuk memantau aktivitas listrik pada jantung. Sensor EKG memperoleh sinyal detak jantung karena listrik ditransmisikan melalui jalur tertentu di dalam jantung yang memiliki detak jantung. Aktivitas listrik ini dapat dikumpulkan melalui elektroda yang diletakkan di kulit, khususnya di bagian depan dada, lengan, dan kaki. AD8232 adalah sebuah sensor atau modul front-end analog yang dirancang khusus untuk merekam elektrokardiogram dari tubuh manusia. Sensor ini dibuat oleh Analog Device. Kemudian AD8232 dirancang untuk mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung manusia dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh microcontroller atau komputer. Modul sensor AD8232 terintegrasi dengan penguat sinyal yang dikalibrasi khusus dengan filter derau untuk sinyal EKG. Modul ini menekan kebisingan 60 Hz yang dihasilkan oleh listrik rumah tangga. Karena output dari modul tipe adalah analog, pin header perlu disolder dan menghubungkan modul ke microcontroller yang memiliki pin input analog seperti Arduino, SP32, SP8266 atau Node MCU atau yang lainnya. Dalam program ini kita harus melakukan konversi ke analog ke digital sehingga kita dapat mengamati EKG pada plotter Arduino IDE. Ritme normal EKG dibentuk oleh gelombang P, gelombang KIR-S kompleks, dan gelombang T. Untuk menginterpretasikan elektrokardiogram, keberadaan gelombang, bentuk, durasinya, dan segmen ST, yaitu waktu yang berlalu antara akhir depolarisasi dan awal repolarisasi partikel yang berukuran kurang dari 1 mm. Gelombang P memungkinkan kita untuk mengetahui waktu antara detak jantung. Gelombang P direpresentasikan sebagai garis lurus antara titik rendah dan titik tertinggi. Gelombang T mewakili detak kecil yang terlihat setelah yang pertama dan menandai akhir dari detak jantung. Waktu yang berlalu antara satu dan yang lain harus cukup teratur sepanjang tes. Jika selama tes kita melihat bahwa waktu yang berlalu bervariasi, maka hal tersebut menunjukkan ketidakteraturan dalam detak jantung. Ketika meletakkan sensor pada tubuh manusia, bantalan elektroda perekat sensor wajib digunakan. Berikut adalah titik letakkan sensor pada tubuh manusia. Semakin dekat bantalan diletakkan ke jantung, semakin baik hasil pengukuran yang akan didapatkan. Kemudian deskripsi instrumen. Yang pertama kita menggunakan SP32. Berikut adalah spesifikasi SP32. Yang pertama mikroprosesor menggunakan Extensa dual core 32 bit dengan Wi-Fi HT40, Bluetooth 4,2 BLE,
operating system dengan 160 MHz, RAM-nya 448 KB, flash 520 KB. Kemudian kita menggunakan sensor AD832. AD8232 adalah sebuah sensor atau modul front-end analog yang dirancang khusus untuk merekam sinyal elektrokardiogram dari tubuh manusia. AD8232 bekerja dengan cara memperkuat sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas jantung, menghilangkan noise dan interferensi, serta menghasilkan sinyal analog yang proporsional dengan aktivitas jantung. Sinyal analog ini kemudian dapat diolah oleh pemrosesan sinyal seperti Arduino SP32. AD8232 menggunakan 3 elektroda untuk mendeteksi sinyal listrik dari aktivitas jantung, yaitu elektroda referensi atau RLD, elektroda positif atau EN+, dan elektroda negatif EN-. Elektroda referensi digunakan untuk menghilangkan noise dan interferensi dari sinyal listrik yang diterima, sedangkan elektroda positif dan negatif digunakan untuk memperkuat sinyal listrik dari aktivitas jantung. AD8232 juga dilengkapi dengan filter pas tinggi dan filter pas rendah yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan kualitas sinyal yang dihasilkan. Filter pas tinggi digunakan untuk menghilangkan komponen sinyal DC atau gelombang sinus yang konstan, sedangkan filter pas yang rendah digunakan untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi yang tidak terkait dengan aktivitas jantung. Dalam aplikasi medis, AD8232 dapat digunakan untuk memonitor aktivitas jantung pasien dengan mendiagnosis masalah jantung seperti aritmia atau gangguan irama jantung. AD8232 sangat populer di kalangan pengembang dan peneliti karena kemampuannya untuk merekam sinyal EKG dengan akurasi tinggi dan mudah digunakan dengan banyak platform microcontroller. Pada proyek ini, yaitu Electrocardiogram Monitoring System, modul AD8232 berperan sebagai sensor yang memantau aktivitas detak jantung. Berikut adalah tabel spesifikasi dari AD8232. Output tipnya analog dengan operating voltage 3,3 volt DC, local consumption 170 mikroampere, transfer rejection-nya pada 60 Hz 80, gain-nya 100, kemudian dilengkapi dengan integrated right leg amplifier, RFI filtering dan shutdown pin. Kemudian electrode input-nya menggunakan mini-plug 3,5 mm dan configuration 2 atau 3 elektroda. Kemudian kita juga menggunakan breadboard, kabel jumper, dan kabel data micro USB pada proyek kali ini. Kemudian perangkat yang digunakan adalah yang pertama ada Arduino IDE. Arduino IDE adalah software yang digunakan sebagai text editor dan menulis kode, message area text console, toolbar dengan tombol-tombol yang digunakan untuk fungsi menu pada perangkat yang program. Kemudian ada Blink. Blink sendiri adalah platform IoT atau iOS Android smartphone yang digunakan untuk mengontrol Arduino, Raspberry Pi, Node MCU, atau microcontroller lainnya melalui internet. Blink juga dapat menampilkan hasil pembacaan microcontroller melalui smartphone atau internet. Kemudian peran SP32 dan Blink dalam satu aplikasi berbasis IoT. SP32 merupakan jenis microcontroller yang memiliki modul Wi-Fi sehingga dapat terhubung ke internet. SP32 berperan untuk mengendalikan sensor dan aktuator yang dihubungkan pada rangkaian. Hasil pembacaan sensor dari perangkat dapat ditampilkan pada Blink selama SP32 dan Blink terkoneksi melalui internet. Keunggulan SP32 dan Blink dibanding perangkat sejenis. Keunggulan SP32 dibanding microcontroller lain adalah memiliki modul Wi-Fi sehingga dapat terhubung dengan internet. Hal ini menyebabkan SP32 banyak digunakan pada aplikasi IoT. Blink sebagai aplikasi IoT memiliki UI UX yang mudah dipahami, simple, dan mudah diakses. Proses koneksi SP32 dengan Blink juga dilakukan dengan mudah tanpa harus melalui proses coding yang panjang. Cukup dengan mengkoneksikan SP32 dan Blink pada Wi-Fi yang sama dan menyamakan kode otorisasi. Widgets yang disediakan Blink juga sudah mewakili kebutuhan interface alat IoT mudah untuk dirancang. Kemudian ilustrasi desain. Dari gambar di atas, kita mengkoneksikan pin ground pada AD8232 kepada SP32, kemudian juga pin voltase 3,3 volt dari AD8232 ke pin 3,3 pada SP. Kemudian pin output AD8232 akan dihubungkan dengan pin VP pada SP dan kemudian pin LO min dihubungkan pada pin RX0
dan terakhir pin LO0 dihubungkan pada pin TX0. Kemudian ada bills of materials. Yang pertama ada SP32 dengan biaya 69.900 perak. Yang kedua ada AD8232 dengan harga 100.000. Yang ketiga ada breadboard dengan harga 9.900 perak. Kemudian ada kabel jumper 11.000 dan kabel jumper lainnya yaitu tumbal-tumbal dan 10.000. Jika di total harga yang dibutuhkan adalah 191.800 perak. Kesimpulan yang pertama, elektrokardiogram monitoring system adalah alat yang digunakan untuk memantau aktivitas jantung. Pada elektrokardiogram monitoring system, sensor yang digunakan adalah AD8232. Sensor AD8232 bekerja dengan memperkuat sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas jantung, menghilangkan noise dan interferensi, serta menghilangkan sinyal analog yang proporsional dengan aktivitas jantung. Sinyal analog yang diperoleh akan diolah oleh sistem pemrosesan sinyal digital seperti SP32. Hasil pengolahan sinyal oleh microcontroller akan ditampilkan melalui Blink sebagai user interface. Mungkin sekian dari makalah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.